Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dawam alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana lil iman wal islam wa ja'alana ummatan wasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim rabbuna dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خير الأنام. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نور الظلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بعدد الليالي والأيام إلى يوم السحاب وبعد. محمد بشر نقل بشر بل هو يقوت بين الحجر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati. Syin wal khasyiat jamaah salat subuh Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini adalah awal dari tahun baru Masehi, tahun 2022. Mudah-mudahan semua kita selalu di dalam rahmat Allah, dalam barakah, dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah lahir dan batin, sehingga semua kita, ahli rumah, keluarga, anak cucu, keturunan kita selalu di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah senantiasa, sehingga selamat dari segala macam bala, musibah, penyakit dan fitnah, begitu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Amin. Allahumma amin. Ma'lutuf wal afiyah. Tahun baru ini adalah tahun yang tidak ada pengaruhnya apa-apa. Pengaruhnya cuma asalnya 21 diubah jadi 22. Itu aja. Yang membuat pengaruh dalam kehidupan kita ini bukan tahun baru, tetapi mampukah kita merubah perilaku. Ini perilaku kita ini yang menyebabkan kehidupan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan tidak ada yang berat dalam kehidupan ini. Bahjar makin berat nih tahun 2022 nih. Kada berat. Tambahi aja di tengah-tengahnya huruf K. Maka berat akan menjadi berkat. Nah K itu siapa? Ya kau. Ya kita. Nah kalau hurufnya besar, ya Allah. Libatkanlah Allah dalam kehidupan ini. Segalanya tidak akan pernah berat, semua menjadi ringan. Mudahan kehidupan kita selalu bersama Allah lahir dan batin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Kita masih berbicara at-targhibu bitayammum. Motivasi atau dorongan di dalam salah satu benda untuk kita bersuci adalah tayammum. Nah, rukun tayammum ini secara garis besar ini 4. Nah, kalau rukun wudu kan 6. 4 saja ini.
tayamum ini. Cuma ini yang lebih panjang ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama niat. Ini jelas saja setiap sesuatu ini akan berharga kalau ada niat. Jadi kalau kita ini kosong dari niat, maka pekerjaan kita itu pun akan berubah menjadi kosong. Ini niat. Nah niat ini adalah keinginan hati. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bukan kata hati. Itu niat. Jadi nangaran niat itu keinginan hati, bukan kata hati. Mungkin pian tadi nah mulai rumah anda ke masjid sini kan ada bocap sahajaku keluar rumah menuju masjid Babur Rahmah sembahyang subuh berjamaah. Amun kada sakit parut duduk pengajian mendengarkan, amunnya sakit parut bulik kada ada. Nah cuman ketika pian keluar rumah dengan sadar apa keinginan hati pian, itulah niat. Nah berbeda pian tadi bakal keluar ke lambu langsung menggagap mencari kunci lawang, membuka guguling sabuting, bantal sabuting. Meiga artinya biar duduk di masjid gini kada berpahala. Kenapa? Karena tanpa keinginan hati. Nah makanya ujar Nabi al-qatil wal maktul pinar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu kedua-duanya waliyadzubillah masuk ke dalam api neraka. Sahabat ini bingung. Amun yang membunuh Rasulullah masuk neraka wajar. Ini mencancang orang. Maka yang dicancangnya misalnya biniku, talinganya pagat, hidungnya tasisil, bibirnya rongkang, perutnya beluang, panjangnya lagi, pokoknya sadis tadi. Masuk nerakanya wajar, makanya kada ada napa-napa. Nang membunuh ini nah masuk neraka wajar, nang terbunuh ini kayaknya ulun kada terima. Wahai Rasulullah, maka umpat masuk neraka juga. Apa jawaban Nabi? Au kamakal, innahu nawah. Ini berniat cuma tadahulu orang. Nah adalah ketika mengambil parang sahajaku dengan parang bungkul ini membunuh adul. Kada ada. Nah ini makanya kita harus berbeda antara kata hati lawan keinginan hati. Nah makanya sembahyang kita ini rancak menempatkan niat itu kata hati. Akhirnya kapak seperempat jam belum tuntung lagi. Allah hanya tadalu Allahnya sahajakunya tadudi bahasa pulang Allah kan kada behinak lapah lu itu beyebar bahasa pulang belum lagi bis hujan nang kawan pabila mutorokol nang lalu bis saja. Pian itu nah dalam masuk ke dalam kalambu tak ada mau ungkap tutudung adalah duduk sahajaku ada. Nah makanya iradatus syai itu adalah bagian dari niat. Kalau bahasa fikihnya kasdu syai muqtarinan bi fi'lihi. Mudahan sedikit keterangan ini membantu kita berataan. Ini jangan nangka, nah ini jangan waloh. Lalu pian menyinduk ke gangan waloh, berarti pian berniat makan gangan waloh. Kada hendak makan gangan nang adalah sahajaku makan gangan waloh. Iwaknya iwak pupuyo bapaja kada ada. Nah ini jadi kita. Nah makanya pian kada boleh kena umpama duit satu timbainya aja refleks. Ini ada apa pian menimbai duit kata hati bukannya. Amun kadada niat lalu kosong maka Nabi mensabdakan innamal a'malu binniyat. Nah makanya kita tahun 2022 nih berniat sahaja aku berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah sepanjang tahun 2022. Ada keinginan hati untuk berbuat baik sepanjang tahun 2022.
2022. Maka sepanjang tahun itu kita sudah ditulis Tuhan kebajikan sebanyak makhluk Allah yang ada di muka bumi. Iya takkan niat deh. Kan niat ini kan adalah sesuatu amunnya sudah diniati. Orang nang pacah puasa tuh nah kalau niatnya kada kancang. Puasa lah abahnya jar. Mudahan aja sampai itu pacah jam 9 kada betah. Nepian ini nang tulak ke subuh ke masjid ini nah kalau kancang. Kancang ini niatnya pokoknya ke masjid bersubuh Abu Rahmah kancang biar dikawai bibinan warung jablay di Simpang 4 tuh kada bebandak. Kenapa kancang ka masih? Amunnya kada kancang, aku jujur tulak ka masjid mainnya aja. Bismillah aja nang bini. Udahan sampai di hati, amunnya ada di warung jablay bibinnya aku buat teh juga. Nah, kada kancang ngarannya. Kancang. Jadi kita bilanya bertamuan sesuatu yang cagar melakukan keburukan, ingat bahwa kita cagar kita sudah berniat melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Mudahan Allah tolong kita beretaan. Nah, jadi kan ada lagi acil nih cagar bermamain nih di rumah karena niatnya jadi acil aku hendak berbuat kebaikan di tahun sepanjang 2022 kepada seluruh makhluk Allah. Laki termasuk makhluk Allah. Jadi ini nah niat ini maka amun yang kada tagawi ditulis Tuhan 1. Amun tagawi tergantung kualitas gawiannya minimal 1 dibalas 10. Ahsinul khasiat rahimakumullah. Jadi ini tayamum itu taharatun turabiyah. Taharatun turabiyah ala sifatin maksusah atas sifat nang khusus. Kada kayak banyak bang ini. Nah, jadi sahajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Nah, lalu niat tadi niat. Nah, yang kedua itu menapakkan tangan kemana? Nah, untuk menyapu wajah. Nah, ini ada debu, saya mau ulah. Nah, tapakkan tangan ini nah menyapu muha. Nah, sekali aja nenek. Kalau usah dikusai wahid nenek. Nah, anu akan mulang. Nah, supaya jangan mustakmal. Nah, umpama di wadah nih digisir-gisir dulu nih supaya jangan ada lagi nampak telapak tangan bakas menapak tadi. Amun di pesawat itu kan ada debu dalam pesawat. Basi ini asin kayak ini nah adalah ini terabangan debu. Apalagi hanya turun anu penumpang beratan udah keliling servis masukkan menyapu datang di mana debu situ tapak tambahi lagi. Jadi kada ada di situ. Nah, kayak apa ini? Nang lebih abdal amunnya di pesawat itu ihtiraman lil waqt saja, menghormati waktu. Kecuali pian membawa dabu seorang di kantong. Cuma tampayakan kena di bandara dikira orang bom kena. Nah, hajar tapak tangan nang kedua, nah ke tangan. Nah sampai sini aja kan ini ada debunya udah. Nah, sudah, jadi sambung. Nah selesai, jangan malu kau bumbunan lagi dari sini. Nah iya, nah ini satu niat, 2 menapakkan tangan untuk menyapu wajah, yang ketiga menapakkan tangan lagi ke debu untuk menyapu 2 tangan. Nah, keempat tertib selesai. Nah, sinul khasiat rahimakumullah. Kita teruskanlah. At-targhibu bitayamum. Semalam sudah kita baca ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid
aula mastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah dari Sayyidina Jabir bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Ini luar biasa Rasulullah lah. Aku ujar Nabi diberi 5 yang tidak pernah Allah berikan 5 ini kepada siapapun dari para nabi sebelum aku. Jadi Nabi Isa pada pernah diberi Tuhan yang 5 ini. Ini Nabi kita ini. Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Pokoknya nabi-nabi sebelum aku ujar Nabi 5 hal ini kada pernah diunjuk lawan mereka. Padahal Nabi Musa jago nih, kada diberi Tuhan ini. Tapi aneh juga di Quran itulah. Bilang hendak 2 lembar, 3 lembar kisah Nabi Musa. 2 lembar, 3 lembar bilang mendominasi kisah Nabi Musa. Tapi surah Musa kada ada di Quran. Surah Musa kada ada. Adakah surah Musa? Nah, ada di Gunung Manggis di bertambah tuh surah Qurannya. Nang ada surah Nuh. Padahal Nabi Nuh ini kisahnya berapa ada? Kada tapi terlihat, kada tapi terdengar kisah Nabi Musa ini sebanyak kisah Nabi Musa, Nabi Nuh ini. Tapi ada surah Nuh di Quran. Nah ini menggambarkan kehidupan dunia ini. Ada manusia ini, Masya Allah, terkenal Masyriq Maghrib. Tapi bisa saja dalam anggapan Allah kada ada apa-apanya orang itu. Populer aja orang ini. Oh, Masyriq Maghrib jadi selebritas terkenal. Tapi di hadapan Allah, di langit-langitnya Allah, orang ini tidak pernah tertulis menjadi orang hebat. Ada yang di Gunung Manggis, di Saru orang banyak ada sih. Sampai yang subuh gin orang berdirian rakaat kedua sidin sujud maliur supanan. Jadi sesuatu yang paling memalukan itu apa? Sampai yang subuh ketika jamaahnya banyak, orang lain bakunut seorang sujud. Itu luar supanan itu. Anak babulik ngalih. Nah, banyak ada ingat sidin kunut, tapi di dalam ilmu Allah orang ini luar biasa. Makanya kada boleh hidup ini kita menggunjing suudzon, kada boleh. Karena nang berharga itu nang tahu hanya Allah. Fala tusaqqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kita memiliki satu kesempatan untuk menempatkan diri ini merasa suci. Karena standar takwa itu hanya Allah yang memiliki. Standar takwa ini Allah ampunnya. Boleh jadi aja lawan bulan itu standar takwanya bila meminumi anjing nang kehausan, itu standar takwanya. Walau gawian ini gawian itu Allah kada peduli, karena hak prerogatif untuk menstandarkan takwa kepada seseorang itu hanya milik Allah. Selamatnya. Cuma pulang di Quran ini pulanglah antara surah Kafirun lawan surah Munafikun terpanjang mana ya? Terpanjang surah Al-Munafikun pada surah Al-Kafirun. Berarti tak banyak orang munafik pada orang kafir. Jadi pian di Quran itu. Surah Al-Munafikun itu mana panjang, mana banyak. Surah Al-Kafirun mana handap, mana sedikit. Itu gina handap mana sedikit itu kada bertamuan lakumnya. Kita di kompleks ini lah mungkin nang non muslim, mungkin kau dihitung lawan jari. Al-Munafikun bang, wallahu a'lam bishawab. Nah,
Ayo kita, amunnya hari raya Natal berapa ada kita di Banjarbaru non muslim, amun hari raya bang banyak ada. Nah sedikit kuliah yuhal kafirun itu, tapi al munafiqun mana panjang mana banyak. Mudahan kita selamat beretaan. Nah kita kembali ke pembicaraan ini. Ada 5 hal lah lawan Nabi. 1, nusirtu birru'bi masirata syahar. Aku ujar Nabi ditolong Allah dengan pengaruh padahal perjalananku masih sebulan. Jadi umpama nih Nabi nih ke Gunung Manggis ini nah sebulan lagi hanya sampai buan Gunung Manggis ini kada karuan rasa udah. Nah, ini maksudnya ketika di dalam peperangan. Ini luar biasa Nabi. Nah makanya kita hendak dapat cahaya sir dari pengaruh seperti ini, kada ada jalan lain mencisnya lewat salawat. Banyak salawat nih buen, biar namunnya sudah berpengaruh lawan laki, kada sanggup lagi begini. Berpengaruh, mon guring kita nih pengaruh berataan bang. Oh ini Umar Rasulullah leh. Sebulan ada di hadapan kita nih ya tuh orang Mahawai aja masih lagi sebulan lagi perjalanan Nabi baru sampai. Aku jar Nabi sudah diberi pengaruh, diberi rasa hormat, diberi rasa kagum, padahal sebulan lagi baru sampai aku ke tempat yang aku tuju itu. Keren. Belum berangkat lagi Nabi Mi'raj, sudah dipersiapkan surga, sudah dipersiapkan perjalanan Nabi, sudah dirindukan, bahkan melebihi dari apapun. Dan kita dirindukan oleh malaikat-malaikat rahmatnya Allah. 1. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Diciptakan untukku, tentu saja lawan umat juga. Apa? Bumi sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Ini Nabi kita lawan umat aja ada nih. Di mana aja kita hendak sujud, hendak sembahyang silahkan. Coba Nabi Adam kekalahanku di 1. Aku kada diterima Tuhan taubat kecuali aku ke Makkah. Bayangkan biar. Kita di punduk kah hendak bertaubat diterima Tuhan. Di manakah kita hendak sembahyang dipersilahkan Allah. Sama kedudukannya ketika kita sembahyang di Babur Rahmah masjid ini lawan di Pahumaan, kedudukannya sama ketika kita sujud wasjud waqtarib. Ini umat Nabi lawan Rasulullah jangan ada ini. Coba agama yang lain amun kada terdaftar di situ ada kau 4 sembahyangnya ujar aja bang lah. Nah ini kita Masya Allah Alhamdulillah tanahnya pulang jadi alat untuk bersuci. 2. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah fal yusalli. Dan laki-laki atau perempuan manapun dari umatku ketika masuk salat silahkan untuk salat, kada perlu mencari tempat. Nah kan salat ini kan kewajiban nih, ini kemuliaan kita. Jadi kita ini Masya Allah, tinggal kita ini mau mendekati Allah apa menjauhi Allah. Kemudian seterusnya lagi, wa uhillat, yang keempat inilah wa uhillat liyal ganaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku kata Nabi dan umat ini adalah al-ganaim, yaitu harta ganimah yang tidak dihalalkan kepada salah satu siapapun sebelum aku. Jadi bilanya berperang orang bahari dapat harta ganimah, ini ampun musuh nih, harta ganimah itu dibakar, kada boleh dinikmati. Kita, Masya Allah, maka ini adalah yang paling halal benda untuk dikonsumsi adalah harta ganimah.
Nang nomor dua, ujar para ulama, yaitu benda nang kita itu berburu. Oh, itu halal benar juga. Makanya bubuan pian nama unjun tuh halal benar iwaknya tuh. Asal di sungai bujur, amun ditambak kurang tuh haram banget bebenaran. Nah, nang ketiga ya usaha-usaha nang ada, pedagang, betani, bekabun, minto. Harta ganimah. Kemudian yang terakhir ujar Nabi wa itu syafaah. Aku diberi oleh Allah syafaat. Nah, jangan takutan hidupnya kita. Mati kita kayaknya di alam barzakh pun sama kita menjadi umatnya Nabi. Sebagaimana kita hidup di muka bumi adalah umatnya Rasulullah. Jangan khawatir. Kalau lagi hidup kita ini bersama Allah nang Rahman Rahim, ketika kita mati bang, tetap Allah kita Rahman Rahim. Sedangkan Nabi pulang bersabda, ibu-ibu, bapak-bapak, syafaati li ahlil kabair bin ummati. Syafaatku ini ujar Nabi untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Coba jangan malah aku jangan dapat syafaat juga kena itu mau hulot. Jadi kadang-kadang ada selamatnya umat Nabi ini. Insyaallah karena Rasulullah ini paling mulia makhluk Allah. Paling istimewa makhluknya Allah. Sampai ujar Ibnu Abbas, Masya Allah, aja kita manakib Nabi sedikit malah di awal tahun 2022 ini. Mudahan rahmat tercurah laun kita berataan. Mudahan kabul hajat kita berataan. Subhanallah. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam kitabnya Ibnu Jauzi. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana fi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isna asyara alamatan. Lawan Rasulullah ini ada 12 tanda keistimewaan. Lawan Nabi ini ada 12 tanda keistimewaan. Satu, alamatun fauqa ra'sihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanda kenabian kerasulan Nabi yang kada dimiliki oleh orang lain. Fauqa ra'sihi, ini yang pertama, di atas kepala sidin. Apa tanda kenabian Rasulullah di atas kepala sidin ini? Idza masya tuzalliluhul gamam. Apabila sidin berjalan pasti awan menaungi sidin. Jadi kemana sidin berjalan ada awan, kemana sidin berjalan ada awan. Ini di tengah lapang nih lah. Nabi-nabi yang lain gak ada kayak ini. Kita berpayung tuh udah tatap kepanasan. Nabi kada. Satu ini. Insyaallah Rasulullah. Nomor 2, alamatun fi jabinihi. Ujar Ibnu Abbas, tanda kenabian Rasulullah ini apa? Di dahinya Rasulullah ini alamatnya. Idza arada ziarata qaumin, apabila Rasulullah ini mau mengunjungi satu kaum, Nabi hendak bilang kalau satu kaum, tasbiquhul anwar, maka sudah terlihat cahaya dari dahinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, Nabi jangan datang. Kenapa? Ada cahaya lewat jabin, lewat dahinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, keren. Dan kita ini diakui Nabi jadi umatnya. Nah, makanya dahi ini paling mulia untuk umat Nabi. Dahi inilah tempat kita sujud. Nah, kalau mata hagi di sini, ini mata hagi ini Nabi ada bersabda, man qabbala baina ainai ummihi kana lahu sitran minan nar, kana lahu itqan minan nar, atau kamakal. Siapa mengucup mata hagi mama, ini mama nang hidup lah, dikucup di sini.
maka pahalanya ini satu riwayat dinding kita dari api neraka, satu riwayat ini memerdekakan kita dari api neraka. Nah, ini amun mama masih hidup nih nah, dikucup. Kabbala itu lain, sama ya sumu itu mencium. Kalau kabbala, nah ini bibir disentuh akan ke sini. Sekali seumur hidup barang masih ada mama. Ini mama kita lah, lain mama kakanakan. Mun mama kakanakan itu kemana? Biar mengucup terserah aja. Seluruh tubuh mama kakanakan itu surga. Kabbala. Namun sudah meninggal karena kau lagi mencari pahala ini. Nah mama juga jangan juga berindah. Indah nak kayak aku galianan. Jangan galianan itu. Nah kabbala. Insyaallah. Mun mama masih hidup leh. Pas sudah tahu informasi hadis Nabi yang seperti ini, mama udah meninggal. Kemana mengadu lagi kita. Jadi seluruh tubuh mama kita itu adalah surga pada hakikatnya. Bagian manapun kita muliakan, itu adalah salah satu pintu untuk menuju surganya Allah. Yang ketiga, secara ringkas alamatun fi ainihi, tanda di matanya Rasulullah. Di mana? Karena Nabi ini la yanduru ila khalfihi. Nabi ini tidak memandang ke belakang. Illa mislama yanduru ila amami. Sama seperti Nabi melihat di hadapan. Jadi Nabi ini muka belakang tahu. Nah, ini matanya Nabi ini nah. Di hadapan Sidin melihat, di belakang pun sama kayak Sidin melihat di hadapan. Ini Rasulullah. Namun kita nang di hadapan nang ada pinando, apalagi nang di belakang. Nang dihiga aja kada sadar di pasar. Gandeng becak nang kalinya acil warung nang ini juga kok ada sembunyian juga. Anta gandeng lain bini nang salah-salah Rasulullah kada. Makanya Rasulullah memandang di dekat sama dengan yang di jauh. Kalau Rasulullah mencintai ahlul Madinah, maka kecintaan Nabi pun sama kepada kita ahlu babi rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3. Ini nomor 4. Nanti alamatun fi ampihi. Rasulullah itu ada alamat di hidung Sidin. Apa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu raihatal karihah. Nabi tidak pernah mencium sesuatu yang busuk. Jadi Nabi ini kada pernah mencium bau harum bahasa Banjar. Nang dicium Nabi ini selalu wewangian, selalu harum-haruman. Nabi kada pernah mencium selama hidup beliau. Selama penciptaan beliau, hidung beliau ini tidak pernah mencium bau busuk. Semua harum. Kita ada yang hilang penciuman pas kena corona. Nah ini Nabi. Jadi semuanya semesta ini harum dalam penciuman Nabi. Itu pun Nabi tetap memakai minyak wangi. Bukan Nabi kada harum Bapak Ibu. Ini mengajarkan kita betapa kalau kita ini selalu harum, akal sehat kita ini akan selalu berfungsi. Nah jadi Imam Syafi'i salah satu kecerdasan seseorang itu adalah orang itu senang berharum-harum. Jadi amal hendak melihat laki pian itu nabue orangnya cerdas, lihatnya Sidin berapa butol setahun menghabiskan minyak harum. Kok ada minyak harum berarti laki pian ini kada usah ditakoni matematika, tapuntal. Kada pintar orangnya. Ini harum-haruman. Nah nomor berapa sudah tadi? Nomor 4, 12 lah. Nomor 5, alamatun fi uzunai. Nabi ini ada tanda ujar Ibnu Abbas di dua telinga beliau. Pakana yasmau sarifal qalam fil lauhil mahfuz. Rasulullah ini selalu mendengar apapun data
yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Tapi hati Sayyidina Ridha, Nabi itu tahu bahwa Sayyidina Husain itu cager dipanggal orang dulunya, tahu Nabi. Iya biar. Bersampai Sayyidina memandangkan, wahai Ummu Salamah, ini tanah, pegang. Kelak apabila tanah yang kau pegang berubah menjadi merah, maka cucuku Sayyidina Husain ini kepalanya terpenggal. Ya tuh Nabi kada pernah berdoa, ya Allah, nama cucuku kasihannya. Ini kualitas seorang Rasul. Namun kita panik luar biasa apapun. Ya Allah, ya Rasulullah. Padahal Nabi berhak untuk berdoa. Ya Allah, nah anak cucuku Sayyidina Husain jangan dijadikan seperti itu. Ada Nabi tetap ridha. Ini kualitas Rasulullah. Ini nang cager mahadang kita dikubur kena. Ini nang bersabda, ujar Nabi, syafaati li ahlil kabair. Perbanyaklah salawat, karena ujar Nabi, aksarukum alayya salatan akrabuhum minni manzilatan yaumal qiyamah au kamakal. Orang yang paling banyak salawat kepadaku, ujar Nabi, orang yang paling dekat kelak di hari kiamat kedudukannya di hadapanku. Jadi hendak orang ini paling dekat kedudukan di hadapan Nabi, paling banyak salawat. Nomor 6, alamatun bilisanihi. Rasulullah ini, ujar Ibnu Abbas, ada alamat di lisan beliau. Pakana la yaqulu, bahwa Nabi ini kada pernah berbicara illa haqqa wala yantiqu illa sidqa. Rasulullah ini kada pernah berbicara kecuali benar. Rasulullah ini tidak pernah berucap kecuali tidak pernah ada dusta. Makanya ada kawannya Abu Jahal, ujar Nabi, ini nah cagarnya kayaknya mati di medan perang dan ini menjadi musuh kami. Kawan Abu Jahal di luar takutan, bulik ke rumah menggigitir. Ujar Nabi ini kan sampai pian menggigitir, aku dipadahkan Muhammad cagar mati di medan perang memusuhi pasukannya. Jangan takutan, ujar Nabi ini. Kalau ada takutan ujarnya, karena Nabi ini bila berbicara kada pernah salah. Kafir dunia. Akhirnya ujar Nabi ini solusinya, bila kaina Abu Jahal membawa perang, ikam jangan umpatan, selesai saja. Iya bila ada tanda hendak perang beranai. Abu Jahal tahu ini mamilanduk, dibawakannya pupur bahasa kita, bila bertambun dipupurinya. Kenapa kamu Abu Jahal memupuri aku taros? Ada usah beparak lawan kami, ujar Abu Jahal, awan mambibini nangga ini. Pantangan orang Arab dipadakan bibinian. Akhirnya ada pengumuman perang, ujar Abu Jahal, ikam jangan kada umpat perang. Akhirnya umpatan, ujar Nabi ini, jangan ikam. Muhammad madakan ikam ni cakar mati, kada aku kada kawak lawan Abu Jahal. Tapi ku politiki kena, bila di tengah jalan Abu Jahal hilap, aku berbulik namanya. Sekalinya Abu Jahal paham. Ujar Abu Jahal, mun kayak itu caranya ini cagar bulik kita andak di muka. Pada kau bulik lagi di muka aja dari Abu Jahal. Pada kau bulik, akhirnya mati terbunuh di medan peperangan yang bernama Perang Badar. Mati dalam keadaan kafir. Ini Rasulullah. Karena lisan beliau ini apapun yang beliau ucapkan tidak pernah tidak benar dan tidak pernah mengandung dusta. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, alamatun allati fi rikihi. Alamat yang ada di liur Nabi. Liur Nabi ini berbeda. Liur Nabi berbeda. Kayak Qatadah, matanya ini terpacul perang Uhud, datang ke Nabi. Ujar Nabi, mana mata ikam? Sekarang wahai Qatadah, kubulikakan kah mata ini atau ikam ridha balasannya surga? Ikam buta sepanjang hidup ikam. Ujar Qatadah, bulikakan Nabi, nang bemata lagi kada payu lagi ulun. Apalagi kada bemata dibulikakan Nabi, tafala Nabi.
diandak. Maka Qatadah ada pernah sakit mata sepanjang usianya dan matanya tidak pernah kabur. Ini karena liur Nabi. Ini liur. Makanya ada salawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladzi riquhu dawa. Meliur kita. Nah, apalagi Musailama al-Kadzdzab mengaku nabi, mau diumpatan juga merudahi orang pas pada sing tubuhan lagi rambut orang. Itu Musailama al-Kadzdzab. Besulah jadinya nama anak rudah sini. Amun liur kita, Masya Allah. Amun kada masker musim corona tadi malatik liur ada nang lawan sanitizer, lawan nyapui, lawan sabun. Amun liur Nabi, nah sedangkan liur Nabi ini akan terus menyambung kepada umatnya lewat apa? Reknya kita semua. Karena liur ini oleh pendapat ulama berhubung lawan Talaga Kausarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya liur kita ini kada tahu di mana sumbernya, tapi kada bakal karingan. Jadi amun ada jamaah ini nah liur karing. Amun saat 3 hari ini lah kasih siapakan kapur barus aja lagi. Ini liur. Maka liur ini netral, masuk nang masam, datang ini kita makan nang manis, kada mempengaruhi masam tuh rasa manis kada hilang. Coba benda lain, piring aja umpama bakas kana nang apa bisa berubah rasanya. Ini liur kita hebat. Makanya jorong bahari bilanya hendak turun kumpulkan liur taguk bilanya marikok lanjutakan aman. Oh, jorong bahari dikumpulkan liur marikok aman. Makanan gin, paman ini ada makanan lah, ada minuman, kumpulkan liur kita nih, kita taguk liur tuh kada marikok, jangan dimakan makanan tuh bisa beracun. Liur. Oh, kada kegampang liur nih ini pian, tapi kada usah bicara liur di jam 6.38 nah. Nangka 8 alamatun bi kafaih. Nangka 7 tadilah apa anu liur. Nangka 8 alamatun bi asabihi, ada alamat ujar Ibnu Abbas di jarinya Nabi. Jadi jari Nabi ini bilanya dicucuk akan Nabi ke makanan, maka makanan ini walau sapiring bisa ribuan orang sanggup. Liur Nabi. Nah, makanya tunjuk ini diantaranya nang diulah tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk ini. Makanya tunjuk ini luar biasa. Cuma kita hati-hati menunjuk kurang. Nang 4, nang 3 menunjuk ke seorang. Ya Allah nih. Ikam ini kada pintar lalu jero 3 memandangkan kita kada pintar. Tunjuk. Jangan bina si tunjuk-tunjuk. Ini tunjuk ini. Nah, makanya guru-guru kita bahari banyu itu cukup dibuat sini tunjuk. Minum ini tunjuk. Karena ini amunnya memotong koko nang paling abdal ini dahulu akan tunjuk ini. Karena ini untuk tahiyat kita. Ini. Kemudian ke-9 alamatun fi kafaih. Ini nah, kaf ini nah. Lawan Nabi yusabbihul hasa, batu akan bertasbih dalam genggaman beliau. Kita tahun baru ini ma'anui Nabi dulu kita. Kemudian ke-10 alamatun baina katifaih, di belukuk sidin ini nah ada katifaih ibu-ibu yaitu khatamun nubuah. Nang ke-11 alamatun pitulihi, pada tingginya. Apa maksudnya di sini? Nabi ini kada pernah menghina orang lain. Bila ada orang tinggi, maka Nabi ini beli kayak bapir sehingga orang lain kada terlihat pancau. Bilanya ada orang ini rendah, Nabi ini beli berturun sehingga kada kelihatan orang rendah ini terhina. Ini tubuh Nabi elastis. Ada kita kada. Kita ini sudah pancau, bakawan aja, kakawan buat cibul kemne. Insyaallah. Kemudian nang ke-12 nang terakhir alamatun fi kadamai,
Satu tanda alamat ujar Ibnu Abbas di telapak kaki Nabi. Nabi ini kalau berjalan di pasir tidak menampakkan bekas. Kada bakal acak bahasa kita. Amun kita ketahuan orang bayi membuka jendela baju orang ini nah baik mencuntan tadi. Karacaknya pindah ganal telapak batis. Ini kada ada jurang diguntung komplek guntung manggis ini paling ganal telapak batis kecuali si anu. Berarti si anu malingnya. Sekali dicek kesebenaran bakal acak. Nabi kada pernah ada tapak kaki sidin di tempat-tempat pasir, di tempat-tempat nang lembut, di tempat-tempat nang lembut, maulah tapak kaki. Tetapi ketika beliau menginjakkan kaki di tempat yang keras, maka sesuatu yang keras itu akan melunak. Sehingga disitulah telapak kaki Nabi akan kelihatan. Kenapa? Karena batu-batu cadas, batu-batu keras tidak akan pernah bisa menyakiti telapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak kita bertemuan di makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi ada di batu telapak kaki Nabi. Karena ini melemah. Makanya batu mana yang bisa menyakiti Nabi? Tidak ada. Karena semua alam semesta ini bersalawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar Nabi, wa kana nabiyyu ba'su ila qaumi khassah. Dan adalah para nabi itu diutus untuk kaumnya khusus. Wa bu'ithu ilan nasi amah, dan aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Makanya Nabi Bahari itu kada boleh pamak nih. Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Musa di Mesir. Nabi Musa kada boleh berdakwah ke Madian karena ini wilayahnya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib pun kada boleh ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir wilayahnya Nabi Musa. Jadi boleh ini umpama Nabi Yakub di mana, nah Nabi Yusuf di mana. Karena sembilan para nabi itu diutus untuk khusus kaumnya dan dia tidak boleh mendakwah kepada kaum yang lain. Tapi kalau Rasulullah seluruh manusia adalah diutus Rasulullah. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke dalam at-targhibu fil adzan. Ini adalah satu motivasi bagaimana pahala azan itu dan bagaimana hukum azan itu dan apa syarat-syarat daripada azan itu. Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bertahan selamat afiat dunia akhirat dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang disukseskan Allah zahir batin di tahun-tahun yang akan datang. Kita panjang umur, sehat, afiat, sehingga ujar ulama doa yang paling indah itu adalah ketika kita tiga hal meminta. Satu, Allahumma nas'aluka sihatan bittaqwa. Dua, wa tula umrin bi husni amal. Tiga, wariskan wasi'an la tu'adzibuni alaih. Satu, ya Allah, ulun minta as'aluka sihatan fit taqwa, sihat di dalam takwa. Yang kedua, minta tula umrin bi husni amal, panjang umur amal yang baik. Yang ketiga adalah rezeki yang luas, tetapi rezeki yang tidak menyiksa kepada kita. Mudah-mudahan apa yang diajarkan ini mendapatkan manfaat untuk kita juga kepada anak cucu keturunan kita. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.